أرض الحسن على طريق المطار. Langit malam di selatan Israel pecah oleh kilatan api. Sirene meraung panjang, seolah menjadi pertanda bahwa kegelapan kali ini tidak datang sendirian. Ia membawa kehancuran. Gelombang rudal dari Iran melesat menembus pertahanan udara yang selama ini dianggap nyaris tak tertembus. Dalam hitungan detik, langit berubah menjadi hujan bara. Dua kota, Arad dan Dimona, menjadi sasaran, berdiri rapuh di dekat bayang-bayang fasilitas nuklir yang selama ini diselimuti misteri. Ledakan demi ledakan mengguncang tanah, bangunan runtuh, dinding retak, kaca berhamburan seperti hujan tajam yang melukai siapa saja yang berada di bawahnya. Dalam kekacauan itu, 180 jiwa terkapar, 116 di Arad, 64 di Dimona terluka, sebagian di antaranya dalam kondisi kritis. Namun, yang paling mengerikan bukan hanya angka. Di tengah puing-puing, seorang paramedis, Naram Zaid, berjuang melawan waktu. Ia menggendong seorang anak perempuan berusia 10 tahun. Wajahnya berlumur darah, matanya dipenuhi ketakutan. Luka di kepalanya menganga akibat serpihan kaca. Anak itu menangis, bukan karena sakitnya. Ia menolak diselamatkan. Orang tuanya masih terjebak di dalam reruntuhan. Waktu terasa berhenti saat tim penyelamat menggali beton yang hancur, berlomba dengan detak jantung yang semakin lemah. Ketika akhirnya orang tuanya ditemukan, keluarga itu baru bisa dibawa pergi, bersama luka yang mungkin tak akan pernah benar-benar sembuh. Di Dimona, kehancuran bahkan terasa lebih sunyi, namun lebih dalam. Sebuah taman kanak-kanak rata dengan tanah. Langit-langit rumah runtuh, meninggalkan ruang kosong yang dipenuhi debu dan kenangan. Ahmadiel Ben Yehuda, yang tinggal hanya beberapa langkah dari titik ledakan, menyaksikan sendiri bagaimana kehidupan berubah dalam sekejap. Semua hancur, semua, katanya lirih. Sulit dipercaya, satu misil bisa meremukkan beton seperti itu. Di kejauhan, bayangan fasilitas nuklir yang dikenal sebagai pusat riset nuklir Shimon Peres Negev menjadi simbol ancaman yang lebih besar. Dunia menahan nafas menunggu kabar terburuk. Namun untuk saat ini, tak ada kebocoran, tak ada radiasi. Hanya ketakutan. Di Tel Aviv, teror belum usai. Bom tandan menghantam permukiman, merenggut 1 nyawa dan melukai 7 lainnya. Dentuman perang kini tak lagi mengenal batas kota. Ia menjalar, menembus kehidupan sehari-hari. Militer Israel menyebut lebih dari 400 misil telah diluncurkan sejak konflik memanas. Meski 92% berhasil dicegat, sisanya cukup untuk meninggalkan luka yang dalam. Luka yang tak bisa dihitung hanya dengan statistik. Kenyataan pahit pun terungkap. Tak ada sistem pertahanan yang benar-benar sempurna. Di tengah puing dan asap yang masih mengepul, Benjamin Netanyahu dan Isaac Herzog berjalan meninjau kehancuran. Wajah mereka tegang, mata mereka menyimpan beban keputusan yang akan menentukan arah perang ini. Sementara itu, di balik semua ini, konflik yang lebih besar terus membara, berakar dari serangan terhadap fasilitas nuklir di Natanz. Tuduhan, balasan, dan kepentingan geopolitik saling terbentur, menciptakan lingkaran kekerasan yang seolah tak berujung. Dan di antara semua strategi, senjata, dan kepentingan, selalu ada manusia. Anak-anak yang menangis dalam debu, orang tua yang mencari keluarga di antara reruntuhan, dan sebuah dunia yang kembali diingatkan bahwa di balik setiap rudal selalu ada kehidupan yang hancur. یه دونم پشتشه پشتش هم زد